Kita tidak bisa membayangkan adanya makhluk tidak punya tempat. Tidak bisa membayangkan adanya makhluk itu tidak ada arah. Syarat bagi adanya makhluk perlu space, perlu tempat, perlu arah. Itu makhluk. Tapi bagi Allah tidak ada itu semua. Lalu bagaimana mungkin kita membayangkan ada Allah itu tanpa ada tempat? Saudaraku, Allah itu di luar daripada bayangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Pada sesi yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahwa perbedaan yang terjadi di antara para ulama yang sejak zaman dulu terjadi masih ada sampai hari ini. Perbedaan masalah akidah, masalah pemahaman akidah di dalam Islam, ya. Perbedaan ini juga terjadi, ya, itu adalah merupakan imbas daripada perbedaan yang terjadi sejak zaman dulu. Dari sinilah kita tahu fungsi dan peran daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjaga akidah tauhid, akidah Islam, ya, daripada berbagai akidah-akidah lain ataupun dari berbagai pemahaman sekte-sekte yang ada di dalam Islam yang sangat banyak sejak zaman dulu, ya. Seperti sekte Mu'tazilah misalkan, itu adalah sekte yang sangat luar biasa besar dulu di abad kedua, abad ketiga. Tapi sekte itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sekte itu tinggal hanya buku-bukunya saja, tidak ada yang menganut sekte Mu'tazilah atau pemahaman akidah seperti pemahaman para Mu'tazilah. Kenapa? Karena para ulama-ulama Ahlus Sunnah sudah berhasil untuk menjawab setiap syubhat-syubhat yang dibuat oleh sekte-sekte ataupun oleh orang Mu'tazilah tersebut. Itu adalah sebagai contoh. Dari itulah kenapa kita terus wajib untuk belajar, memahami agama kita, memahami akidah, sebagaimana diwariskan, sebagaimana dituturkan oleh para ulama dalam karangan beliau lintas masa, setiap kurunnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan bagaimana kalau saat ini ada paling kurang kita katakan ada dua pemahaman tentang masalah akidah, ya, yang nampak berbeda. Kita akan lihat bahwa sebabnya adalah di awal kemarin kita menjelaskan karena pemahaman tentang apakah Allah itu kita katakan jisim atau bukan. Apakah kita menafikan pada Allah itu jismun atau tidak. Ya, kita telah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Nah, lalu ada sebahagian kelompok di dalam Islam yang mengatakan bahwa ya kita tidak menafikan jisim daripada Allah. Ya, mereka tidak berani menafikan jisim daripada Allah. Ya, dengan dalih bahwa mengatakan bahwa itu tidak ada dinafikan dalam Al-Quran, tidak dinafikan dalam Sunnah. Lalu kalau seandainya itu tidak dinafikan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, apakah kalian mengisbatkan isim itu, ya, jismon itu pada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kita sudah melihat jelas bagaimana para salafus soleh, begitu juga para ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, dengan tegas menafikan bahwa Allah laisa bijismin, ya, Allah itu bukan jisim. Dengan tegas. Kita sudah melihat Imam Al-Asy'ari, kita melihat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Dengan tegas dinafikan bahwa Allah bukan jisim. Ya, karena jisim itu adalah sifatnya sesuatu yang terbentuk, sesuatu yang menempati ruang, sesuatu yang sama dengan makhluk, ya. Karena semua makhluk yang kita ketahui ini itu adalah berjisim. Itu maknanya. Dia terbentuk daripada sebuah bentuk. Ada surahnya, ada bentuknya secara khusus. Dan dia itu menempati ruang perlu kepada tempat. Maka pemahaman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu yang ditekankan oleh ulama Ahlus Sunnah.
bahwa sesungguhnya Allah tidak menyerupai dengannya segala sesuatu apapun. Ya, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah ya tauhid yang ingin diisbatkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ulama Ahlussunnah fassaru tauhid binafihi tashbih wa ta'til. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan, memaknakan tauhid itu adalah dengan menafikan penyerumpaan dan juga menafikan ta'til, yaitu menafikan orang-orang yang menyatakan Allah tidak punya sifat. Seperti orang Jahmiyah, begitu juga orang Mu'tazilah, mereka tidak mengakui adanya sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama Ahlussunnah mengangkat tauhid itu, memaknakan tauhid itu adalah dengan menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya dan menafikan ta'til, yaitu menafikan orang yang menyatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Ulama Ahlussunnah mensucikan Allah daripada penyerupaan dan mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penyerupaan dengan makhluknya. Itu misi suci daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah lintas kurun, lintas masa. Saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak menafikan jisim pada Allah, maka dia kemudian, kita lihat pada skema yang pernah kita tunjukkan pada pertemuan yang lalu, itu adalah orang yang tidak menafikan jisim, maka mereka akan bicara tentang tempat, bicara tentang arah, bicara tentang ruang, bicara tentang gerak, waktu, dan juga anggota bagian ya pada Tuhan. Kok begitu Ustaz? Karena ini adalah kelaziman daripada jisim. Jisim itu perlu tempat, jisim itu perlu arah, jisim itu perlu ruang, jisim itu perlu gerak, perlu waktu, ya. Begitu juga jisim itu, dia itu adalah tersusun daripada bagian-bagian parsial-parsial tertentu. Maka ketika ada orang yang menjelaskan tentang Allah, yang di situ bisa dipahami berlaku arah, berlaku tempat, kemudian berlaku padanya waktu, kemudian juga berlaku padanya ada bagian-bagian anggota, seakan-akan bertubuh seperti itu orang yang tidak menafikan jisim, pemahaman jisim pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama Ahlussunnah seperti kita jelaskan dengan tegas menafikan Allah bukanlah jisim. Tanpa neko-neko gitu ya. Langsung menafikan Allah itu tidaklah jisim. Silakan merujuk pada video kita yang sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat-ayat yang banyak? Skema yang selanjutnya ya, kita lihat di sana ayat-ayat hadis-hadis ya yang diusahakan dipahami untuk mengatakan bahwa betul loh bahwa bagi Allah itu ada arah, betul loh bagi Allah itu ada ruang, tempat, perlu pada tempat, perlu kemudian Allah juga terdiri daripada bagian-bagian. Nauzubillahi min dzalik ya. Maka ayat-ayat itu banyak dibahas terus-menerus berulang-ulang untuk menyatakan bahwa ini loh menunjukkan tempat, ini loh menunjukkan arah, ini loh menunjukkan bahwa Tuhan itu bergerak, Tuhan itu juga punya anggota dan juga bagian. Begitu, itu skemanya ya. Atau skemanya boleh saja dengan cara bahwa ayat-ayat yang seperti itu dibahas, ayat-ayat yang menunjukkan kepada arah, tempat, kemudian waktu, ruang, kemudian gerak dan bagian ya. Ayat-ayat itu dipahami dalam makna seperti itu, lalu kemudian diisbatkan, dikatakan bahwa Allah punya tempat, waktu, ruang, dan gerak, dan segala macam. Kemudian dari situ dipahami Allah itu berarti berjisim. Ya, sifatnya adalah jisim atau mirip seperti makhluk. Na'udzubillah. Nah, skema pemikiran seperti inilah yang dinafikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita memahami ayat-ayat ya yang dalam masalah itu tentang Allah turun, nuzul, kemudian bahwa Allah mengangkat ya, kemudian yaitu Allah mengangkat yarfa'illahu alladziina amanu minkum yaitu Allah mengangkat Nabi Isa ya, dipahami. Kemudian setelahnya adalah ayat-ayat bahwa Allah mengangkat segala kebaikan, kemudian Nabi Isra dan Mi'raj ke langit ya. Kemudian Al-Qur'an turun dari langit ya ke bumi, itu semua dipahami untuk menunjukkan suatu arah pada Tuhan. Itu semua dipahami untuk apa? Menunjukkan bahwa berlaku di sana turun, naik dan gerak. Nah, ini dia ayat-ayat ini dipahami dalam bingkai
waktu, ruang, gerak, kemudian arah, anggota, bagian, ya. Selanjutnya jelas sampai kepada kesimpulan berarti Tuhan itu berjisim. Nah, skema seperti ini itu skema yang menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, skema pemikiran seperti ini adalah tidak menunjukkan kepada mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu pada poin ini kita menyatakan bahwa kenapa ada orang yang membahas tentang masalah Allah istawa alal arsh, kemudian Allah ada di langit, ya. Kenapa sebabnya? Inilah skemanya. Jawabannya adalah inilah skema pemikirannya sehingga mereka membahas masalah yang seperti ini. Sehingga mengatakan bahwa ini loh, kita mengikuti ayat, kita mengikuti hadis, ya. Kita mengikuti apa adanya dari ayat dan hadis. Kita mengikuti para salafus soleh yang memahami ayat dan hadis, ya. Ayat dan hadis tetap tegas. Kita tidak bisa merubah ayat dan hadis. Tapi pemahaman kita apakah benar dalam memahami ayat dan hadis seperti itu? Apakah ada ulama lain yang membahas masalah ini seperti dan memahami ini seperti yang kita pahami? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, sehingga kalau kita mendengar ada sebahagian yang mengatakan bahwa oh, di sana ada yang menunjukkan bahwa Allah itu di langit, ya. Kemudian ada 1000 dalil. Bahkan kalau mau 2000 dalil menunjukkan bahwa Allah itu ada di langit. Allah menyatakan dirinya yang maha tinggi, ya. Al-ulu, ya. Bahkan ada di sana kitab yang menyatakan bahwa ulama menjelaskan bahwa isbat ulu lillah, ulu. Di sana ada 1000 bukti daripada salafus salih, kemudian daripada ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Allah itu ulu, maha tinggi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum bicara 1000 dalil, sebelum bicara ada kitab-kitab daripada para salaf yang kalau benar itu dikatakan. Nah, pertanyaan inti pertama, kalau seandainya orang yang mengatakan ini tidak menafikan jisim pada Allah, tidak berani menafikan jisim pada Allah, pemahaman jisim, ya, pada Allah, kita bertanya, apakah Anda dalam membahas atau saudara atau guru kita ini atau ustadz kita ini atau siapapun, ya, ketika Anda membahas bahwa Allah di atas arash, kemudian Allah di langit, apakah maksud Anda atau maksud saudara, maksud daripada guru kita ini menyatakan bahwa Allah itu bertempat di langit? Nah, pertanyaan itu dulu, apakah bertempat di langit? Kalau dikatakan Allah bertempat di langit, punya tempat di langit, inilah dia yang kita khawatirkan. Pemahaman yang bisa merusak akidah kita. Kenapa merusak akidah? Karena ada penyerupaan antara Allah dengan makhluknya bertentangan dengan ayat. Kita nggak sedang mengikuti filsafat loh. Kita nggak sedang berfilsafat. Kita sedang memperjuangkan ayat Allah, pemahaman murni tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kita nggak bicara tentang masalah, oh itu sedang berfilsafat, sedang pakai logika Yunani. Enggak, kita sedang bicara bahwa laisa kamitslihi syai'un ini mau kita tahqiq betul-betul. Itu betul-betul pemahaman kita tidak menyerupai Allah dengan sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang membahas tentang masalah ya turun Al-Quran untuk menyatakan bahwa ada atas dan bawah, kemudian Allah turun di sepertiga malam yang terakhir untuk menyatakan Allah itu bergerak. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu semua untuk menyatakan bahwa menunjukkan Allah itu punya tempat? Kemudian menyatakan bahwa Allah al-ulu, ketinggian pada Allah menunjukkan bahwa Allah di atas. Apakah itu tempatnya? Ini menjadi topik intinya. Ya. Topik intinya bahwa apakah yang membahas ayat ini menyatakan Allah itu, yang menyatakan Allah di langit itu menunjukkan bahwa Allah punya tempat? Kalau ya jawabannya, maka inilah yang menjadi permasalahannya. Ya, inilah yang dikhawatirkan akan merusak akidah kaum awam dengan mewahamkan Allah, menghayalkan Tuhan itu mirip dengan makhluknya. Ya, ada arah tertentu, ada tempat tertentu. Nah, lalu akan bahayalah bagi orang yang di dalam pikirannya berpikir bahwa Allah punya tempat, punya arah, kemudian bergerak, akan bahaya
kalau seandainya dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi dalam bentuk tajsim seperti ini, dalam bentuk penyerupaan makhluk seperti ini, itu menjadi bahayanya. Ya. Sedangkan ayat Al-Quran sendiri, ya, para salafus soleh, para ulama, ya, dalam ayat-ayat tersebut sudah diimani sejak zaman dulu. Kita beriman dengan ayat-ayat itu. Kita beriman semuanya. Nah, tapi ketika dibahas dalam koridor dengan pemahaman konsep seperti ini akan jadi bahaya. Itu persis seperti misalkan seorang dia itu penyakit kolesterol. Ya, lalu kita mengatakan kalau Anda punya penyakit kolesterol, bahaya makan santan, bahaya makan yang lemak, bahaya makan daging rendang misalkan. Lalu katakan, itu daging rendang sehat. Itu makanan daripada para ulama-ulama, daripada orang-orang soleh kita dulu. Ya, bahwa itu santan itu merupakan ciptaan Allah. Masa dikatakan bahaya? Santan nggak bahaya dengan sendirinya. Kemudian makanan yang lemak itu nggak bahaya dengan sendirinya. Tapi bahayanya adalah Anda sedang penyakit kolesterol. Itu yang menjadi masalahnya. Begitu juga orang yang meyakini bahwa Allah punya arah, punya tempat, ketika dia bicara masa ayat-ayat yang ada ulu, itu berbahaya. Karena apa? Berbahaya dari sisi akan ada pemahaman yang menyematkan bagi Tuhan penyerupaan dengan makhluknya. Ini dia konsepnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah gimana juga? Itu Allah mengatakan Huwal Aliyul Kabir. Allah menyatakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Kita beriman Allah Maha Tinggi, tapi kita tidak menyatakan tempat bagi Allah. Tidak menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, itu menunjukkan kepada arah. Allah tidak menyatakan bahwa itu arah bagiku. Allah tidak menyatakan itu tempat bagiku. Tapi Allah menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi. Kita tidak akan menambah-nambah daripada firman Allah. Tapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa Ar-Rahman ala arsyistawa. Ya, Ar-Rahman ala arsyistawa. Itu menunjukkan bahwa Allah itu punya tempat. Apakah kita memahami itu Allah punya tempat? Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang benar kita pahami Allah apa? Istawa alal arsh. Allah beristawa alal arsh. Di atas apa? Beristawa alal arsh. Ya. Istawa itu seperti apa? Termasuk dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Yang wajib kita pahami apa? Ya, dikat seperti yang tadi ya. Yang wajib kita pahami apa? Ketika Allah menyatakan Sabbihisma Rabbikal A'la, ya, kita meyakini bahwa Allah Maha Tinggi, ya. Kita isbatkan al-ulu bagi Allah, tapi kita enggak menyatakan Allah itu punya tempat, Allah itu punya arah. Karena Allah tidak untuk menyatakan arah dan tempat dengan menyatakan itu. Tapi apa juga yang murni kita yakini? Allah Maha Tinggi. Sudah, Al-Quran mengatakan itu, kita isbatkan seperti itu. Tidak kita lebihkan, tidak kita kurangi daripada firman Allah. Tapi di sana Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa tempat bagi Allah di atas arasnya. Na'udzubillah. Ya. Yang benar kita isbatkan bahwa Ar-Rahman alal arsyistawa. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Maknanya kita pulangkan kepada Allah. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pakai tafwid. Ya. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Pada saat kita memahami sesuatu, itu kemudian ada penyerupaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan Allah. Ya. Begitu saudaraku sekalian. Jadi dari sini kita pahami skema pemikiran. Kemudian setelah itu, ya, kenapa ini menjadi pembahasan yang pelik? Karena beda dalam memahami. Sebahagian mengisbatkan Allah itu jisim, atau enggak berani menafikan jisim karena takut dibilang bahwa dia itu mujassimah. Sedangkan kemudian dia membahas masalah ayat-ayat yang dipahami seakan-akan itu adalah menunjukkan pada tempat dan arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lalu dalam hal ini ada yang menyatakan, kalau seandainya kita tidak menyatakan Allah itu berada di atas, lalu di mana? Ya, apakah Allah ada di mana-mana? Lalu Allah ada di dalam perut babi dan macam situ? Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus adil dalam memahami pendapat yang berbeda. Ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau engkau membuat sebuah keputusan pada manusia, berbuatlah keputusan secara adil. Ya. Jadi pahamilah perbedaan
itu juga sesuai dengan orang kalau nggak mengatakan dengan kita kata-katakan, ya. Itu adalah bagian daripada agama kita. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan, ya. Jangan berjidal, ya, dengan orang-orang ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, yang cara yang lebih baik bahkan, ya. Dengan ahli kitab aja yang bukan orang muslim itu dengan cara yang bijak dan baik sekali. Maka sesama muslim juga dalam kita berjidal atau kita menyatakan perbedaan pendapat harus dengan cara yang santun dan bijak sekali. Kalau memang saya tidak mampu seperti itu, maka sebaiknya saya tidak berbeda pendapat atau tidak mengungkapkan atau menolak pendapat orang lain. Karena apa? Saya belum mampu berlaku bijak. Karena firman Allah menyuruh saya berbuat bijak lebih baik. Begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ketika orang mengatakan bahwa Allah tidak punya tempat, Allah tidak bertempat, Allah tidak ada di atas. Maknanya, apakah dia menyatakan Allah ada di mana-mana? Enggak. Enggak. Ketika orang menyatakan bahwa itu bukan hitam, apakah dia menyatakan itu putih? Enggak juga. Enggak langsung begitu. Yang dinafikan Allah tidak punya tempat. Lalu, apakah ada di mana-mana? Enggak juga. Tidak dikatakan Allah ada di mana-mana. Yang menyatakan Allah ada di mana-mana itu orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah daripada Asy'ariyah enggak mengatakan Allah ada di mana-mana. Karena sebagaimana kata Imam Ali, alladzina ayyanal aina la yuqalu aina, yang dialah yang menciptakan di mana, tidak dikatakan dia itu di mana. Karena di mana itu tak lain adalah merupakan kata petunjuk terhadap tempat. Ya, begitu. Jadi kalau seandainya Allah tidak ada di atas, lalu ada di mana? Nah, ini selalu sering menjadi pertanyaan. Kenapa ada sebagian orang ingin menyatakan Allah itu ada di atas? Itu bukan hanya karena ada ayat, ya. Artinya bahwa bukan gara-gara mereka memahami itu daripada ayat. Langsung. Bukan seperti itu. Tapi ada dasar pemikiran di belakang itu. Ya. Kalau kita lihat bahwa Imam Ibn Taimiyah, beliau, ya, dalam banyak kitab-kitab beliau menyatakan bahwa arah itu bukan 6, arah itu adalah 2. Atas dan bawah. Atas dan bawah, ya. Ya, sedangkan ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa arah itu berlaku ya 6, ya. 6, ya. Tapi Imam Ibn Taimiyah menyatakan arah 6 itu adalah berlaku bagi alam. Tapi bagi Tuhan, nah ini dia masalahnya, ya. Tapi kalau bicara masalah Allah dengan alam, itu berlaku 2 arah, atas dan bawah. Makanya kenapa diisbatkan selalu atau dikatakan bahwa Allah ada di atas dengan makna apa? Makna tempat. Ya, ini yang jadi permasalahan. Kalau dikatakan Allah di atas bukan bermakna tempat, tapi pada tingkat ketinggian, keagungan Allah, itu tidak menjadi problem. Tidak menjadi problem. Jadi kata-kata di atas itu, sebagaimana kita hari-hari, kita kalau ada, kita misalkan pergi kepada seorang pejabat, kita mengutarakan sebuah ide, dia akan mengatakan ide ini bawa aja ke atas. Ke atas itu kemana? Naik tingkat 2. Nggak ada. Kebanyakan kantor kita kadang di sini, di tempat seperti kita di sini, kantor cuma 1 lantai. Bukan maknanya di atas langsung, tapi maksudnya kepada orang yang lebih punya kebijakan tinggi dalam hal ini. Di atas. Jadi kata-kata di atas itu kalau dikatakan oleh orang yang nggak mengatakan tempat, itu tidak menjadi problem. Tapi yang meyakini bagi Allah tempat, inilah yang menjadi problem. Begitu juga kata-kata arah itu. Nah, jadi Imam Ibn Taimiyah misalkan beliau menyatakan bahwa antara Allah dan alam itu berarti adalah ada luar dan dalam, kemudian ada atas dan bawah. Itu konsep pemikirannya. Sehingga dengan konsep pemikiran inilah kemudian ayat-ayat yang lain dipahami dengan konsep ini, ya, dipahami dengan konsep ini, ya. Kalau makhluk di bawah, makhluk hina. Allah agung berarti di atas. Atas itu bukan keagungan saja, tapi maknanya adalah tempat juga. Di atas arash sebagai tempatnya. Inilah konsep pemikiran yang tidak diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana? Dikatakan bahwa kalau enggak di luar dan di dalam alam, lalu apa juga maknanya? Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk sama sekali. Tidak menyerupai makhluk sama sekali. Sifat Allah itu, ya,
Kalau kita mengatakan luar dan dalam, itu artinya apa? Ada sesuatu yang sama dengan makhluk pada Allah. Kita berada di rumah. Karena ada rumah, saya mengatakan saya ada di dalam rumah. Saya keluar rumah, saya katakan saya di luar rumah. Lalu kalau rumah tidak ada, akan kita katakan apa? Tidak dalam, tidak luar. Nah, kalau tempat tidak berlaku pada Allah, juga tidak ada luar, tidak ada dalam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa luar dan dalam bagi Allah. Kemudian juga, ya, selama arah itu bagian daripada tempat, maka tidak berlaku juga arah atas dan bawah. Nah, maka dalam pemahaman orang yang mengatakan bahwa atas dan bawah itu terus berlaku, itu dipahami bahwa makhluk itu ada di center, di pusat, yaitu di bumi ini. Kemudian di atas bumi itu ada langit yang tujuh langit. Ya. Kemudian di akhir atau di atas langit yang tujuh itu ada arash. Lalu kalau Allah di atas arash dikatakan tempatnya, ketahuan kan di mana Tuhan? Tempat Allah. Bersambung dengan alam ini. Itulah yang tidak bisa diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah, menganggap ini berbahaya bagi pemahaman kaum awam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah kenapa ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa la makana, tidak berlaku makan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh sebab itu Allah tidak ditanyakan di mana Allah. Makanya Nabi enggak memakai kata-kata di mana Allah untuk mengetes iman para sahabat. Abu Bakar ditanya, di mana Allah? Dijawab, kemudian baru kamu beriman, kamu harus sunnah. Enggak ada begitu. Kemudian ditanya kepada Sayyidina Umar, di mana Allah? Dijawab, kemudian setelah berhasil dijawab, maka kamu orang yang beriman, masuk surga. Nabi tidak mengetes iman para sahabat. Seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalaupun ada hadis yang menyatakan yang seperti itu hadis diperbincangkan oleh para ulama hanya dalam satu kasus, ya. Hanya dalam satu kasus Nabi menanyakan kalau seandainya hadis itu benar. Ya. Begitulah saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Dalam hal ini, ya. Kenapa ulama Ahlussunnah tidak mengisbatkan tempat bagi Allah? Karena tempat itu adalah kebutuhan bagi makhluk. Kita tidak bisa membayangkan adanya makhluk tidak punya tempat. Tidak bisa membayangkan adanya makhluk itu tidak ada arah. Syarat bagi adanya makhluk perlu space, perlu tempat, perlu arah. Itu makhluk. Tapi bagi Allah tidak ada itu semua. Lalu bagaimana mungkin kita membayangkan ada Allah itu tanpa ada tempat? Saudaraku, Allah itu di luar daripada bayangan kita. Kita banyak sifat-sifat Allah yang kita tidak bisa membayangkan kok bisa. Allah Maha Pengasih, tapi Allah juga Maha yang sangat berat siksaannya. Gimana kita bayangkan itu? Sangat pengasih dan penyayang, tapi berat siksaannya. Gimana kita bayangkan? Ya. Kemudian bagaimana yang kita tahu hari-hari bahwa segala sesuatu itu ada dari sesuatu yang ada sebelumnya di kreasi. Tapi Allah menciptakan sesuatu daripada ketiadaan. Bagaimana itu? Kita tidak bisa memakai kata-kata bagaimana. Ya. Bagaimana ada Allah tanpa ada tempat? Itu biasa waham kita hari-hari. Melihat sesuatu itu mesti ada tempat, itu waham kita. Tapi kita bicara dengan Allah, itu di luar daripada waham kita. Walaupun dikatakan bahwa itu adalah kan hukum fitrah itu seperti itu. Saudaraku, ya, itu adalah waham daripada makhluk kita. Kita selaku makhluk biasa kita lihat seperti itu. Janganlah kebiasaan itu kita pakai untuk mengukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan filsafat, tapi bicara tentang mensucikan Allah dari segala sesuatu. Inilah misi daripada ulama Ahlussunnah dalam menjelaskan bahwa Allah tidak ada arah, tidak ada tempat. Saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah SAW, kita tidak sedang berfilsafat, tapi kita ingin menyatakan apa yang sebenarnya misi daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentanzihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapatkan Imam Al-Baghdadi misalkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menukilkan bagaimana yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyebutkan ya dalam masalah ini, beliau menyatakan innallaha ta'ala khalaqal arsh
izharan liqudratih la makanan lidzatih. Sesungguhnya Allah menciptakan arasy itu untuk menampakkan kekuasaannya, bukan tempat bagi zatnya. Sekali lagi, yang menyatakan bahwa Allah di atas arasy, apakah itu tempat bagi Allah? Kalau itu diyakini sebagai tempat bagi Allah, inilah yang dikatakan bahwa itu tidak tepat dengan keyakinan para salafus soleh. Ya, sebagaimana kata Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, begitu juga Imam Abu Hanifah, misalkan sebagaimana dinukilkan oleh Qadhi Al-Bayadi dalam kitab beliau Isyaratul Maram, beliau sebutkan bahwa Imam Abu Hanifah menyebutkan walau kana jalla wa ta'ala fi makanin muhtajan ila al-julus wal istiqrar fa qabla khalqil arsy aina kana. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ya pada tempat dan perlu untuk duduk ya dan menetap ya, maka sebelum diciptakan arasy di manakah? Itu kan menafikan tempat ya. Allah itu enggak makan. Maknanya apa? Allah itu enggak perlu kepada tempat. Makan itu bahasa Arab tempat. Nah, jadi makan bahasa Arabnya tempat, adalah tempat. Jelas para ulama salafus soleh menafikan tempat yang berupa makan itu dan menafikan yang berupa arah itu. Ya, karena tempat dan arah itu adalah sebuah pemahaman yang sekaligus ya, yang berlaku pada makhluk dan itu enggak mungkin berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan Imam At-Tahawi ya, dalam akidah At-Tahawiyah ya, beliau ya menyebutkan ya, ta'ala Allahu azza wa jalla 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha wal adawat wala tahwihil jihatu sit kasairil mubda'at. Lihat bagaimana Imam At-Tahawi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak berlaku padanya hudud ya, batasan ya, dan tidak ada akhiran ya. Sampai beliau menyatakan bahwa la tahwihil jihatu sit, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku padanya, tidak dilingkupi oleh arah yang 6 sebagaimana berlaku pada semua makhluk. Tidak berlaku padanya arah yang 6. Sebahagian orang yang mensyarah ini mengatakan berarti berlaku dua arah. Secara jelas kita katakan Imam At-Tahawi menyatakan tidak berlaku padanya arah yang 6. Keenam-enamnya tidak berlaku. Begitulah syarah daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan menafikan kepada tempat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dituduh orang untuk menuhankan pikiran, memakai filsafat untuk ini, bukan. Tetapi untuk memperjelas misi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa sesungguhnya ulama Ahlussunnah mentahqiqkan qaulillah ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Apapun yang kita ketahui tentang Tuhan yang menyamai makhluknya, maka Allah suci daripada itu. Itu misi daripada ulama Ahlussunnah, tujuan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam mereka menyatakan tidak berlaku bagi Allah itu tempat. Lalu ketika itu dinafikan ayat-ayat tentang masalah nuzul Al-Quran misalkan. Apakah dinafikan itu semua sifat-sifat Allah? Tidak. Itu tidak melazimi itu. Bukan berarti bahwa dengan demikian menafikan kemudian mengingkari banyak ayat Allah, Al-Quran. Siapa yang mengingkari ayat Allah itu akan jadi kafir. Tapi tidaklah Allah dengan menyatakan bahwa Sabbihisma rabbikal a'la, ya, bertasbihlah memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Oh, itu menunjukkan Allah berada di suatu tempat. Allah enggak menyatakan itu. Ya, Allah nyatakan bahwa dialah Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Kita isbatkan bagi Allah al-ulu, ketinggian bagi Allah. Tapi kita tidak mengisbatkan tempat bagi Allah. Kita tidak mengisbatkan arah bagi Allah. Itu yang jelas, kita tidak tambah-tambahkan. Tidak kita tambah-tambahkan sifat atau tambah-tambahkan sesuatu pemahaman kita sematkan pada Allah yang Allah tidak menyatakan bahwa itu adalah tempatku. Tidak, Allah tidak menyatakan itu adalah tempatku. Ya, oleh sebab itu
kita mengetahui bahwa ketidakmampuan kita memahami Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrah manusia. Ya, kita tidak mampu memahami hakikat Allah. Maka kemampuan pikiran manusia dalam memahami Allah yang menyamai makhluknya itu yang kita tepis, itu yang kita jauhkan. Itu misi daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sungguh betapa agungnya misi ulama Ahlussunnah dari kurun ke kurun untuk mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Allah berikan hidayah terbaik bagi kita semua dan bagi saya dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.